Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap sehat dan lancar menjalankan segala aktivitas. Pada pembelajaran matematika kali ini, di awal semester 2 kelas 9 akan mempelajari tentang kongruen pada bangun datar. Nah, kongruen ini intinya mengamati bangun datar, di mana bangun datar itu bisa berbagai macam bentuk, ada lingkaran, persegi, lebih tepatnya segi 4, segi 3, dan segi banyak. Nah, dari beberapa bangun yang harus kita nilai kongruen, ini ada fungsinya pada kehidupan nyata nanti, yaitu untuk mengklasifikasikan dari bangun-bangun yang terdapat itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang dapat bermanfaat di lain kesempatan ataupun di lain pekerjaan atau ketika kita membutuhkan hal tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kongruen itu diawali dari dua bentuk ini. Ada gambar dua mobil dan yang sebelahnya gambar mobil dan truk. Dari dua mobil ini yang warna hijau, nah, dua mobil ini dikatakan kongruen karena bukan karena warnanya, tapi karena bentuk dan ukurannya. Ingat, karena bentuk dan ukurannya. Sedangkan mobil yang di sebelah kanan ini tidak kongruen karena bentuknya saja sudah berbeda, apalagi dengan ukuran. Jadi lebih spesifik, pertama kita perhatikan ke bentuk, kemudian ukuran. Lanjut, untuk kursi yang warna kuning, nah ini dua kursi ini itu dikatakan kongruen karena bentuknya sama, kemudian ukurannya sama, sekalipun warnanya yang di sebelah kiri itu terdapat warna kuning polos dan yang di sebelah kanan ada corak-corak berwarna biru. Nah, kursi ini dikatakan kongruen, sedangkan yang di sebelahnya warna biru, kita lihat pertama ukurannya. Apakah dia sama? Tidak, dia berbeda. Makanya dikatakan tidak kongruen karena dari ukuran saja sudah berbeda, walaupun bentuknya sama. Selanjutnya, dari 5 pensil ini, jadi kongruen itu tidak hanya untuk 2 tapi bisa juga 5. Dari 5 gambar pensil yang kongruen, ini bentuknya sama, kemudian ukurannya juga sama juga. Maka dari itu kita namakan ini kongruen. Beda halnya dengan yang ballpoint dan pensil di sampingnya. Secara bentuk mereka tidak sama, kemudian secara ukuran juga tidak sama. Nah, ada dua gambar figura ini yang berada di bawahnya. Ini juga termasuk kongruen karena dari segi ukuran 40 40, 60 60 untuk panjangnya sama, juga bentuknya sama. Ini kongruen. Nah, untuk yang di bawahnya ini ada dua figura. Figura pertama potret dengan panjang 30 lebar 40, yang figura kedua landscape panjang 40 lebar 40, panjang 80, maaf, panjang 80 dan lebar 40. Nah, dari ukuran ini sudah berbeda, kemudian dari bentuk juga berbeda. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dua figura ini tidak kongruen. Yep. Nah, selanjutnya dari gambar pertama kita bisa lihat gambar persegi panjang yang walaupun satunya diputar dia tetap kongruen. Jadi kongruen ini tidak berpengaruh pada putaran. Misalkan persegi panjang yang pertama
ukurannya ini ada dua, dua, ini satu, satu, sudah dibatasi. Secara ukuran mereka sama, secara bentuk juga sama, tetapi diputar dia juga sama kongruen. Begitu juga halnya dengan yang di samping, ini ditandai dengan garis satu, garis satu, garis satu, garis satu, dan gambar keduanya juga, maka dia dikatakan kongruen walaupun diputar. Sama halnya dengan gambar bintang, 3 bintang, ini kongruen, dan 3 tabung juga termasuk kongruen walaupun satu tabung berdiri, satu tabung miring, dan satu tabung tidur. Yang terpenting adalah ukuran dan bentuknya. Nah, ini ada contoh 2 bintang. Secara bentuk mereka sama, secara bentuk, tapi secara ukuran mereka berbeda, maka kita sebut tidak kongruen. Dan tabung juga secara bentuk mereka sama, tapi secara ukuran berbeda, itu tidak dapat dikatakan kongruen. Jadi materi hari ini cukup tentang kongruen terlebih dahulu. Tugasnya silakan diklik di link deskripsi. Kalau kesulitan mencari link deskripsi, kalian klik di judul video yang ada pada kalian, kemudian itu di bawahnya pasti ada link mengarah ke Google Form. Tugasnya akan diarahkan di Google Form. Terima kasih sudah menyimak, dan inti dari pembelajaran kongruen kita simpulkan adalah kongruen secara bentuk sama dan secara ukuran harus sama. Apabila tidak memenuhi dua kondisi tersebut, berarti dikatakan tidak kongruen. Semangat dan selamat berjuang untuk terus belajar di mapel matematika secara daring. Kerjakan dengan maksimal. Dan Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.